tripping like I just took a shit in clock toilet. Captain Long John Silver, I'm gonna reel them in. Got on gold fur, cream color coat from Burberry's Den. I'm a monster with a nice watch on name not Ben 10. I'ma go get everything Mother Earth transcends. Jadi, mengapa kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memakan atau meminum sesuatu? Jadi, mengapa kita harus cuci tangan? Karena tangan kita ini terdapat banyak sekali kuman, apalagi setelah kita berpergian dari luar rumah ataupun kita baru memegang sesuatu yang kotor, itu kuman-kumannya ada di tangan kita, sehingga kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita ini bersih dari bakteri. Karena jika kita tidak mencuci, kuman-kuman ini akan menempel pada makanan yang akan kita makan, sehingga akan menyebabkan penyakit yang serius. Terus juga dapat menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan karena kuman-kumannya masuk ke dalam tubuh. Mengapa makan terburu-buru tidak boleh dilakukan? Karena makan terburu-buru dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan kita, naiknya berat badan, serta penyerapan nutrisi dari makanan yang kita makan tidak optimal. Kita tidak boleh atau tidak dianjurkan makan di depan TV. Jadi alasan pertama itu karena cenderung makan akan lebih banyak. Makan sambil menonton TV cenderung membuat seseorang mengonsumsi lebih banyak daripada porsi normal. Hal ini dikarenakan otak terganggu saat menonton TV, sehingga gagal menyadari seberapa banyak yang sudah kita makan. Selain itu, kita juga tidak menyadari apakah kita sudah kenyang atau belum. Terus, alasan yang kedua yaitu lebih tertarik dengan makanan cepat saji. Saat menonton TV, kita akan cenderung memikirkan kuantitas makanan yang masuk ke mulut kita, bukan kualitasnya. Artinya, kita akan lebih memilih makanan tinggi kalori. Selain itu, iklan makanan dalam TV juga membuat kita lebih senang dengan makanan tidak sehat. Dan alasan ketiga, beresiko obesitas. Kebiasaan buruk dalam keluarga adalah terlalu sering begadang. Begadang di malam hari tidak baik bagi kesehatan. Kenapa? Karena begadang dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, dan kelebihan berat badan. Selain itu, begadang juga dapat menyebabkan penyakit yang berdampak jangka panjang, seperti meningkatkan tekanan darah, meningkatkan resiko serangan jantung, diabetes, dan depresi. Untuk seorang pelajar, begadang juga tidak baik karena dapat menyebabkan kesulitan belajar dan kesulitan mengingat. Teman-teman termasuk orang yang tidur tanpa mematikan lampu. Jika iya, kebiasaan tersebut harus dirubah karena tidur tanpa mematikan lampu dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada masalah kesehatan. Karena paparan cahaya merangsang jalur saraf dari mata bagian otak yang mengontrol hormon, suhu tubuh, serta fungsi tubuh sebagai pengatur rasa ngantuk dan terjaga. Efek sampingnya adalah terjadinya depresi, obesitas, serta peningkatan risiko terjadinya penyakit kronis. Ada 6 cara untuk mengatasinya. Yang pertama, tidur menggunakan tirai yang gelap.
gelap. Yang kedua, mematikan lampu atau menggunakan lampu tidur pada malam hari. Yang ketiga, tidak mengonsumsi kafein atau alkohol. Yang keempat, berolahraga pada siang dan malam hari. Yang kelima, tidak memain gadget terlalu lama serta tidur siang terlalu lama. Ataupun pelajar dari suatu keluarga biasanya memiliki kebiasaan membaca dalam tempat yang gelap maupun dalam pencahayaan yang kurang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena saat kita membaca di tempat yang kurang pencahayaannya, mata itu akan tegang dan mata harus menyesuaikan dengan kondisi cahaya yang gelap dan juga berfokus pada tulisan yang akan kita baca, sehingga mata ini akan lebih keras lagi untuk bekerja, sehingga ini akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk kesehatan, apalagi jika terlalu sering bahkan ataupun setiap belajar dengan pencahayaan yang kurang itu sangat tidak baik. Walaupun sebenarnya tidak bisa merusak mata, tetapi ini akan menimbulkan efek serius jika dilakukan secara terus-menerus. Memberikan kompres panas atau kompres dingin saat anak demam, maka jawaban yang tepat adalah memberikan kompres hangat. Karena pada saat kompres hangat diletakkan pada bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap area tersebut terasa panas. Dengan demikian, hipotalamus akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Jadi, bukan kompres air dingin atau kompres es batu yang paling tepat untuk meredakan demam. Namun perlu diingat bahwa memberikan kompres hangat bisa lebih sulit dilakukan oleh orang tua karena resikonya lebih besar. Karena air yang digunakan pada kompres hangat itu tidak boleh air yang terlalu panas, melainkan air yang betul-betul hangat. Selalu membersihkan rumah maupun kamar. Dan apa efek negatif kalau kita tidak membersihkan rumah maupun kamar? Jadi, malas membersihkan rumah maupun kamar bisa membuat barang-barang berserakan di mana-mana. Selain itu, rumah juga akan dilihat seperti kapal pecah, tidak enak untuk dilihat dan menjadi sarang bagi berbagai penyakit, dan akan menyebabkan anggota keluarga menjadi sakit. Solusinya adalah semua anggota keluarga harus sadar dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya ada yang membersihkan kasur, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membuang sampah ketika sudah penuh dari bak sampah. Jadi hal-hal kecil seperti ini, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat rumah maupun kamar lebih terjaga kebersihannya dan bebas dari berbagai penyakit, serta anggota keluarga menjadi sehat dan rumah bisa dapat lebih indah jika dilihat.